Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya menyapa seluruh fresh graduate baru yang ingin meniti karir menjadi seorang aparatur sipil negara lewat seleksi calon pegawai negeri sipil maupun seleksi P3K di tahun 2024 tahun ini. Ada satu informasi penting yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, yaitu pada bulan Mei, calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 dibuka. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bocorkan persyaratan tenaga honorer dan fresh graduate yang disiapkan. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini adalah aba-aba buat seluruh Bapak Ibu honorer dan juga para fresh graduate untuk mempersiapkan diri serta mempersiapkan dokumen berupa persyaratan dalam hal rekrutmen calon aparatur sipil negara, baik itu PNS maupun P3K. Bersiap-siap Bapak Ibu, karena di sini disampaikan bahwa pada bulan Mei CASN 2024 dibuka secara resmi. Maka ini adalah hal yang penting diketahui sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Pan-RB. Lebih lanjut Bapak Ibu, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Kabar gembira untuk tenaga honorer dan para fresh graduate. Pasalnya, pada bulan Mei 2024 mendatang, seleksi calon aparatur sipil negara atau seleksi CASN akan segera dibuka. Calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 ini menjadi salah satu kesempatan emas untuk tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pada CASN 2024 ini, pemerintah membuka lowongan secara besar-besaran untuk tenaga honorer sebanyak 1,6 juta, 1.605.694 juta, ya, jadi 1,6 juta, dan fresh graduate sebanyak 690.822 formasi. Jadi kalkulasinya Bapak Ibu, ini ada sekitar 2,3 juta. Dan hal ini kita yakini bisa dibuka pada bulan Mei karena ini adalah suatu hal yang telah pasti sudah disampaikan secara langsung melalui pengumuman pers oleh Presiden Jokowi pada tanggal 5 Januari 2024 beberapa minggu yang lalu. Jadi pembukaan seleksi calon aparatur sipil negara ini dikhususkan untuk menyerap talenta-talenta digital dengan memberi kesempatan untuk lulusan baru dan untuk mengangkat 1,6 juta tenaga honorer. Kabar terbaru yang didapatkan bahwa seleksi CASN ini akan dibuka pada bulan Mei 2024. Supaya lebih paham Bapak Ibu, kita masuk pada persyaratan yang harus dimiliki oleh tenaga honorer. Adapun persyaratan yang harus dimiliki oleh tenaga honorer dan fresh graduate berupa dokumen adalah pertama, kartu keluarga atau KK. Kemudian kartu tanda penduduk atau KTP, bisa juga surat keterangan dinas kependudukan dan catatan sipil. Dan yang ketiga adalah ijazah, seterusnya transkrip nilai, berikutnya adalah pas foto, seterusnya adalah swafoto atau foto selfie, berikutnya dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dari instansi yang akan dilamar. Kemudian khusus untuk tenaga honorer harus menyertakan juga SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Poin berikutnya Bapak Ibu, ini harus jelas ya, dokumen lain ini sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dari instansi yang akan dilamar. Ini Bapak Ibu wajib memastikan nantinya terkait dengan dokumennya. Pengalaman di tahun 2023 tahun ini terkait dengan seleksi CPNS dan P3K, banyak yang sudah lulus
Tetapi karena kekurangan dokumen sesuai dengan persyaratan, maka kelulusannya dibatalkan. Itu sudah banyak Bapak Ibu ya, di tahun 2023 tahun ini. Ada yang batal CPNS padahal sudah lulus, dan ada juga yang dibatalkan P3K padahal sudah lulus. Lantaran apa itu? Yaitu salah satunya mengenai kesesuaian formasi, demikian dengan syarat yang diunggah pada saat itu. Jadi karena tidak sesuai, maka hak mereka, hak kelulusan mereka itu dibatalkan. Seterusnya untuk honorer juga di sini ditegaskan khusus untuk tenaga honorer harus menyertakan SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Semua syarat ini nantinya harus diupload pada saat melakukan pendaftaran melalui laman resmi dari Badan Kepegawaian Negara, yaitu di SSCASN. Jadi jangan lupa Bapak ya, di SSCASN. Seterusnya 4 tahapan seleksi. Namun para pelamar calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 ini harus memperhatikan 4 tahapan seleksi. Tahapannya, pertama, seleksi administrasi. Jika pelamar ingin lolos seleksi administrasi, maka pelamar harus memastikan bahwa berkas yang diupload saat mendaftar lengkap. Kedua, SKD atau seleksi kompetensi dasar. Setelah lolos administrasi, biasanya pelamar akan diharapkan dengan SKD yang biasanya pelamar akan dites. Dengan 100 soal dan diberi waktu selama 110 menit, tes ini terbagi jadi 3 bagian, yaitu tes wawasan kebangsaan atau TWK, kedua tes intelijensia umum atau TIU, dan tes karakteristik pribadi atau TKP. Bobot dari seleksi ini adalah 40%. Pelamar yang lolos SKD pasti akan dihadapkan dengan SKB dengan mengetes kemampuan bidang sesuai dengan formasi yang dilamar. SKB ini memiliki nilai sebesar 60%. Itulah informasi yang Bapak ya terkait dengan apa yang disampaikan terkait dengan syarat pendaftaran untuk calon aparatur sipil negara, baik lewat jalur seleksi calon pegawai negeri sipil, demikian juga dengan jalur P3K, supaya semuanya diperhatikan. Ada perbedaan syarat antara fresh graduate dengan honorer, di mana salah satunya bagi honorer wajib menyertakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau yang disebut dengan SPTJM. Kemudian ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan, dan jangan lupa pada saat itu, misalnya nantinya pada saat pendaftaran, jangan lupa bawa dokumen-dokumen penting yang dapat mendukung Bapak Ibu untuk melakukan pendaftaran di akun SSCASN. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.